Hai penikmat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film India yang berjudul Polisi Giri. Rilis pada tanggal 5 Juli 2013 dan disutradarai oleh Ravi Kumar. Film berdurasi lebih kurang 150 menit ini mengisahkan tentang seorang polisi barbar berkekuatan damage super yang selalu dipindah tugaskan karena tidak pernah mau menerima suap dari siapapun. Hingga suatu ketika, ia dipindahkan ke sebuah kota yang bernama Karimnagar, di mana kota tersebut penuh dengan tindak kejahatan karena semua elit politik maupun pegawai pemerintahan dikendalikan oleh seorang bos mafia. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. पुलिस वाला है या गुंडा? कॉम्बो। Di awal film, kita langsung disuguhkan aksi pembunuhan yang begitu sadis terhadap ketua hakim pengadilan tinggi. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda yang lagi sarapan dengan cara sedikit gila, yang mana ia menuangkan bir ke dalam makanannya. Pemuda tersebut bernama Rudra diperankan oleh Sanjay Dutt. Setelah selesai sarapan, ia mencuri sepeda motor dan langsung membawanya ke kantor polisi. Setibanya di sana, Rudra mengaku telah mencuri sepeda motor itu. Kemudian ia mencogok inspektur polisi yang bernama Javid agar dirinya tidak ditangkap atas aksi pencurian yang telah ia lakukan. Dengan senang hati inspektur Javid menerima uang yang diberikan Yudra. Namun ketika Yudra telah pergi dari sana, inspektur itu baru menyadari bahwa uang yang diberikan Rudra kepadanya adalah uangnya sendiri. Di tempat lain, Rudra yang mengaku sebagai pembunuh bayaran mendatangi markas gangster perakit bom dan penjual senjata ilegal. Setelah memilih senjata yang ia inginkan, lalu salah satu anggota gangster membawanya menuju ke tempat bos mereka. Kita sebut saja bos gangster tersebut sebagai Babul. Setibanya di sana, Rudra memperhatikan semua orang yang ada di tempat itu. Ternyata Babul memiliki pasukan yang lumayan banyak, ditambah lagi ia juga bekerja sama dengan aparat kepolisian. Kemudian Babul memerintahkan Rudra untuk membunuh seorang pendeta, namun Babul malah meragukan keahlian yang dimiliki oleh Rudra, sehingga Rudra langsung mempraktekkan keahlian menembaknya tepat di kepala Babul. Melihat hal itu, semua bawahan Babul termasuk petugas polisi yang ada di sana berupaya untuk membunuh Rudra. Walaupun hanya seorang diri, Rudra tetap mengungguli pertarungan yang tidak masuk akal itu. Tidak satupun serangan dari mereka berhasil mengenainya. Justru Rudra berhasil membabat habis semua gangster yang ada di sana. Ketika Rudra sedang memukuli salah satu aparat yang bekerja dengan Babul, tiba-tiba sekelompok polisi datang dan langsung mengepungnya. Kemudian Rudra memberitahu mereka bahwa Babul adalah penjahat yang telah membunuh ketua hakim pengadilan tinggi, dan polisi yang ia pukul merupakan aparat yang sudah mencoreng nama baik instansi kepolisian. Kemudian Rudra memberitahu mereka bahwa dirinya adalah wakil komisaris baru yang akan membersihkan semua sampah masyarakat yang ada di kota Nagapuram. Mengetahui hal itu, semua polisi yang ada di sana dengan segera memberikan hormat kepada Rudra. Di scene lain, kita diperlihatkan pria bernama Nogori yang diperankan oleh Prakash menghadiri acara peresmian perusahaan baru miliknya. Nogori merupakan bos mafia yang menguasai kota Nagapuram, baik itu politisi, pegawai pemerintahan, bahkan seorang menteri sekalipun bertekuk lutut kepadanya. Hal itu dikarenakan mereka selalu mendapat komisi dari setiap bisnis yang dijalankan Nogori. Di sisi lain, Rudra yang sudah memulai kerjanya memimpin kepolisian Nagapuram dengan begitu tegas. Ia menceramahi semua bawahannya agar menjadi perwira jujur dan pemberani dalam memberantas setiap tindak kejahatan yang sudah dibiarkan merajalela selama ini. Dari ketegasan dan sistem barbar yang diterapkan Rudra di kepolisian, semua bawahannya langsung menghancurkan toko ilegal dan tempat maksiat yang dimiliki oleh Nogori. Bukan hanya itu saja, petugas yang dulunya mau disogok, namun semenjak di bawah kepemimpinan Rudra, mereka sudah bertobat dan menjadi aparat yang jujur. Di hari kerja pertamanya, Rudra telah berhasil membersihkan sebagian besar sampah masyarakat yang bertebaran di jalanan kota Nagapuram. Namanya langsung viral di kalangan penjahat maupun di pemerintahan. Kehadiran Rudra bagaikan mimpi buruk bagi preman dan elit politisi, karena ia dikenal sebagai perwira yang tidak pernah mau kompromi dan anti terhadap budaya sogok menyogok.
Kabar mengenai keberingasan Yudra juga diketahui oleh Nagori. Namun ia berlagak sok santuy, seolah-olah ia bisa menghadapinya dengan mudah. Suatu hari, Yudra mendatangi kediaman Nagori yang pada saat itu tengah berdiskusi dengan salah satu politisi korup bawahannya. Tanpa banyak basa-basi, Yudra langsung memberitahu Nagori bahwa dirinya mengetahui kejahatan dan semua jenis usaha ilegal yang dijalankan oleh Nagori. Menyadari akan hal itu, Nagori mengancam Yudra jika ia tidak mau menerima suap, maka dalam waktu dekat ia akan memerintahkan atasannya untuk memindah tugaskan Yudra kembali. Namun dengan gayanya yang super cool maco dan membahana, Yudra memberitahu Nagori bahwa ia akan menerima suap tapi dengan satu syarat. Selama bawahan Nagori tidak berbuat kejahatan dan tidak mengganggu ketenangan rakyat, maka ia tidak akan mengusik usaha ilegal yang dijalankan olehnya. Walaupun syarat itu bertentangan dengan cara kerja Nagori, tapi dengan senang hati ia menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Yudra. Dan setiap seminggu sekali, Yudra selalu mengambil bingkisan yang diberikan oleh Nagori. Kemudian kita dialihkan kepada seorang gadis perempuan yang bernama Sahir, diperankan oleh Prasi Desai, yang mana saat itu Sahir melihat penjahat ingin membunuh Yudra. Dengan segera ia melempar handphonenya ke arah Yudra. Berkat bantuan Sahir, Yudra terselamatkan dari ancaman maut, tapi sayangnya handphone Sahir menjadi rusak. Ketika Sahir berada di konter untuk membeli handphone baru, pada saat itu juga Yudra menghubunginya melalui handphone yang sudah ada di dalam tasnya, di mana Sahir sendiri tidak menyadari entah kapan Yudra memasukkan handphone itu ke dalam tasnya. Dari pembicaraan singkat itu, terciptalah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Lanjut cerita, salah satu anggota DPR bawahan Nagori yang bernama Reddy mendatangi Yudra. Ia meminta Yudra agar tidak menangkap anak buahnya karena sudah memperkongkong dan membunuh gadis desa yang berumur 18 tahun. Tanpa memberikan peringatan maupun hukuman, Yudra menyetujui permintaan mereka begitu saja. Tidak lama kemudian, kakak dari gadis korban meminta penjelasan kenapa ia melepaskan penjahat yang sudah membunuh adiknya. Yudra memberitahu mereka jika ia menangkap penjahat itu, maka mereka akan mengajukan kasus ke pengadilan dan kasus itu akan dimenangkan oleh mereka. Maka tidak ada gunanya menangkap penjahat itu. Kemudian Yudra meyakinkan mereka bahwa dalam waktu yang dekat mereka sendirilah yang akan menghukum penjahat yang sudah menzolimi adiknya. Pada hari esoknya, beberapa warga melapor kepada Yudra bahwa pom bensin yang dimiliki Nagori berbuat curang karena sudah mengurangi takaran bensin. Tetapi Yudra tidak menghiraukan keluhan yang mereka sampaikan karena itu tugas pengadilan negeri. Namun ketika mereka mengatakan bahwa petugas bom bensin itu memukuli seorang wanita hingga kepalanya berdarah, seketika Rudra menjadi marah dan dengan segera ia menuju lokasi pom bensin tersebut. Sesampainya di sana, Rudra meminta operator SPBU memasukkan bensin yang ia beli ke dalam botol. Benar saja, ternyata mereka sudah mengurangi takaran bensin dari yang seharusnya. Ditambah lagi, Rudra mengetahui bahwa operator yang melayaninya merupakan orang yang telah memukul perempuan yang dilaporkan warga kepadanya. Tanpa banyak basa-basi, Yudra langsung memukul operator itu dengan begitu keras. Tidak terima dipukuli oleh Yudra, semua operator SPBU yang ada di sana langsung menyerangnya. Entah kekuatan jenis apa yang dimiliki oleh Yudra, sehingga hentakan dari kakinya bisa menggetarkan bumi. Tidak peduli sebanyak apapun cecunguk yang menyerangnya, ia tetap mengungguli pertarungan itu dan menghajar mereka semua dengan brutal. Aksi barbar yang dilakukan Yudra membuat Nagori menjadi murka. Ditambah lagi, polisi sudah menyegel pom bensin yang ia miliki. Pada malam harinya, Nagori menyerang Yudra yang pada saat itu sedang seru-serunya bersama Sahir. Ia berkata kepada Yudra, Sahir yang juga ada di sana menjadi kecewa dan langsung pergi meninggalkan Yudra karena ia beranggapan kekasihnya sama saja dengan pejabat korup lainnya. Esok harinya, Yudra langsung membalas perbuatan yang telah dilakukan Nagori tempo malam. Ia begitu marah karena sudah dipermalukan di depan kekasihnya. Ia juga memberitahu Nagori alasan kenapa ia menghajar anak buahnya karena mereka telah berbuat kasar kepada rakyat.
तो तेरे क्राइम छुपाने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए नहीं. Minded. Di tempat lain, ketika Saher berkumpul bersama teman-temannya, ia dikejutkan dengan beberapa pemuda yang membawanya dengan paksa. Ternyata itu adalah perbuatan Yudra. Hal itu ia lakukan karena Saher tidak mau mengangkat teleponnya. Kemudian ia menjelaskan kepada Saher mengenai uang suap yang ia ambil dari Nagori. Belajar dari pengalaman sewaktu bertugas, ia selalu dimutasi karena tidak pernah mau menerima suap. Oleh karena itu, ia menerima suap dari Nagori agar Nagori beranggapan Yudra mau bekerja sama dengannya. Lanjut cerita, Saher memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia mencintai Yudra dan ingin segera menikah dengannya. Walaupun pada awalnya orang tua Saher sempat ragu, namun setelah mengetahui bahwa Yudra merupakan wakil komisaris polisi yang kebaikannya sudah terkenal di mana-mana, akhirnya mereka menerima Yudra sebagai calon menantunya. Di lain hari, ratusan pasukan Nagori menutup paksa semua toko yang ada di pasar karena warga di sana menentang kebijakan Nagori. Pada saat itu juga, Yudra dan pasukannya datang sebagai pahlawan. Kemudian rombongan penjahat itu menantang Yudra untuk menghentikan mereka tanpa menggunakan pistol dan pentungan polisi. Mendengar hal itu, dengan segera Yudra dan pasukannya mengambil berbagai jenis senjata tajam yang telah mereka siapkan. Kemudian Yudra memberitahu mereka, ia tidak peduli dengan perintah atasan maupun pemerintah. Jika ada yang berani mengganggu masyarakat, maka ia tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Karena ketakutan, penjahat itu lari terbirit-birit dan Yudra menjadi pahlawan bagi masyarakat kota. Setelah keadaan kota aman, Yudra dan Rais melangsungkan akad pernikahan. Di samping itu, pasukan Nagori menyerang pedagang pasar yang ada di kota. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, bawahannya membunuh pedagang pasar dengan sadis. Salah dua di antara pedagang yang berhasil menyelamatkan diri berupaya memberitahu Yudra mengenai insiden itu. Namun setibanya di kediaman Yudra, ternyata proses pernikahan mereka belum selesai. Setelah itu, mereka menceritakan semuanya kepada Yudra bahwa Nagori sudah membantai pedagang dan masyarakat yang ada di pasar. Setibanya di pasar, bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban. Beberapa aparat kepolisian juga tumbang sewaktu melawan para pasukan Nagori. Bawahan Yudra sengaja tidak memberitahu penyerangan itu kepadanya karena pada saat penyerangan berlangsung, Yudra sedang melangsungkan ijab kabul dan mereka tidak mau mengganggu hari kebahagiaan atasannya. Tanpa banyak pikir panjang, Yudra langsung menuju kediaman Nagori dan meluluh lantakkan semua penjaga yang menyerangnya. Yudra begitu marah karena Nagori sudah melampiaskan amarahnya kepada masyarakat yang tidak bersalah. Kemudian Yudra memberitahu Nagori, tidak peduli seberapa banyak politisi maupun pemerintah yang menjadi budaknya, ia berjanji akan segera menghancurkan kekuasaan Nagori. Ketika Yudra ingin pergi dari sana, Nagori mengancam akan segera memutasinya dari kota Nagapuram. Mendengar hal itu, Yudra tertawa dan memberitahu Nagori bahwa dirinya sudah mendapat surat perintah dan akan dipindah tugaskan dalam waktu 7 hari. Dan waktu 7 hari sudah lebih dari cukup baginya untuk menghancurkan Nagori. Setelah itu, Yudra menyegel semua mata pencarian yang dimiliki oleh Nagori. Mengetahui sumber uangnya sudah dimusnahkan Yudra, Nagori memerintahkan pasukannya untuk menculik Saher. Namun untungnya, sebelum mereka berhasil menangkap Saher, Yudra datang tepat waktu sehingga ia berhasil menyelamatkan Saher. Esok paginya, Yudra mendapat laporan bahwa ada ancaman bom di kota. Dengan segera ia dan semua bawahannya mencari di mana bom itu ditanam. Namun ternyata, informasi yang mereka dapatkan hanyalah permainan dari politisi bawahan Nagori. Di samping itu, atasan Yudra yang bernama Komisaris Tripedi memarahi Yudra karena sudah menerjunkan banyak pasukan di kota, yang padahal informasi mengenai bom yang mereka dapatkan tidak akurat. Namun Yudra memberitahu atasannya bahwa informasi yang ia terima benar dan bom itu berada di dalam mobil anggota DPR yang bernama Prasad. Setelah itu, Komisaris Tripedi memerintahkan Yudra untuk mengamankan acara pawai yang akan diselenggarakan Prasad. Yudra memberi saran kepada atasannya untuk mencabut izin pawai itu, karena kemungkinan akan terjadi kerusuhan di kota. Tapi Komisaris Tripedi tidak menghiraukan saran darinya.
karena Yudra lah yang bertanggung jawab atas keamanan pawai itu. Yang mana sebenarnya pawai yang akan diselenggarakan Prasad merupakan rencana Nagori untuk membunuh Yudra. Namun Yudra menyadari akan hal itu. Ia sudah menyiapkan rencana dan bekerja sama dengan pedagang pasar agar mereka menciptakan kerusuhan pada saat pawai sedang berlangsung. Esok harinya, pawai pembangunan yang diselenggarakan politisi korup bawahan Nagori pun dilaksanakan. Ternyata, Yudra sudah mengalihkan rute perjalanan mereka. Menyadari rencana mereka telah diketahui oleh Yudra, kaki tangan Nagori yang bernama Rames dengan segera memberitahu pasukannya untuk bersiap-siap menyerang Yudra dan polisi lainnya. Begitupun dengan Yudra. Ia juga menghubungi pedagang pasar agar bersiap-siap melakukan kerusuhan. Tidak lama setelah itu, kerusuhan pun terjadi. Pedagang pasar melempar batu ke arah Prasad beserta rombongannya. Sedangkan polisi melepaskan bom asap dan gas air mata agar media tidak bisa mengambil gambar dengan jelas. Bukan malah mengamankan, justru Yudra juga ikut serta dalam kericuhan itu dan pastinya berpihak kepada masyarakat. Kemudian Yudra mengeksekusi anggota DPR yang pernah mengancamnya dan menangkap Prasad beserta temannya yang kita sebut saja sebagai Prasid. Setelah insiden kericuhan itu berlalu, Yudra dimarahi atasannya karena salah satu anggota DPR tewas pada saat kericuhan terjadi. Selain itu, komisaris juga mengingatkan Yudra agar tidak melanjutkan perlawanannya terhadap Nagori. Mendengar hal itu, Yudra langsung mensekak mat atasannya. सर, ये कॉटन की खाकी वर्दी है ना, किसी बुलेट प्रूफ जैकेट से कम नहीं। Di tempat lain, Yudra mengancam Rames untuk memberi pengakuan mengenai pembantaian yang dilakukan Nagori terhadap pedagang pasar. Jika ia tidak mau bekerja sama, maka polisi akan membunuh anak beserta istrinya. Karena tidak ada pilihan lain, Rames terpaksa mengikuti kemauan Yudra. Kemudian Yudra membawa Rames ke Departemen Kementerian Pusat. Setelah mendengar pengakuan dari Rames, Kementerian Pusat memberikan surat perintah penangkapan Nagori kepada Yudra. Yes, sir. Ketika Yudra ingin menangkap Nagori, Pak Komisaris memintanya untuk menghadap ke Departemen Kepolisian. Setibanya di sana, tidak lupa Yudra mengisi absen kehadiran terlebih dahulu, sekaligus membawa pena petugas masuk ke dalam ruangan. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Yudra memperhatikan semua pejabat pemerintah yang duduk melotot menyambut kehadirannya. Antara lain anggota parlemen, petugas polisi senior, menteri daerah, dan komisaris atasannya sendiri. Ternyata semua orang yang ada di sana merupakan antek-antek Nagori. Mereka mengancam Yudra agar tidak menangkap Nagori. Tapi dengan gagahnya Yudra menolak karena ia sudah mendapat surat perintah langsung dari Kementerian Pusat. Mendengar hal itu, salah satu anggota parlemen memberitahu Yudra bahwa semua orang yang ada di dalam ruangan termasuk Yudra merupakan pejabat korup yang sudah menerima suap dari Nagori. Kemudian Yudra memberitahu mereka memang benar bahwa ia menerima suap dari Nagori, tapi uang itu ia berikan kepada anak yatim piatu serta keluarga masyarakat yang sudah menjadi korban dari kejahatan Nagori. Selain itu, ia juga menyumbangkan sebagian besar dari uang itu kepada badan amal pemerintah. Setelah Komisaris Tripedi melihat transaksi dan dokumen keuangan yang disebutkan Yudra, ternyata apa yang ia sampaikan memang benar. Kemudian anggota parlemen mengeluarkan senjata dan mengancam akan membunuh Yudra. Melihat pejabat korup sudah kehabisan akal untuk menghentikannya, Yudra memberitahu mereka semua bahwa pembicaraan yang mereka perdebatkan dari tadi sudah tersimpan rapi di dalam pena yang ia pegang, karena penanya sudah dilengkapi dengan kamera dan alat perekam suara. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani menahan maupun menentang Yudra, karena jika mereka masih tetap berupaya untuk melindungi Nagori, maka ia akan memberitahu semua keburukan mereka kepada publik. Dan dengan sombongnya, Yudra pergi dari sana. Sir, मेरा पेन. Thank you. Kemudian menteri dan komisaris memberitahu Nagori bahwa mereka tidak berdaya menghadapi Yudra. Nagori yang sudah putus asa akhirnya bersembunyi agar polisi tidak bisa menangkapnya. Di samping itu, Yudra dan pasukannya berupaya untuk mencari keberadaan Nagori. Bahkan Inspektur Japit sudah menyiksa anak buah Nagori sampai biru lebam. Namun hasilnya tetap nihil karena mereka tidak mengetahui di mana bosnya bersembunyi. लेकिन कोई मुंह खोल नहीं रहा है सर। सर मुझे लगता है नागोरी के बारे में इनको कुछ नहीं मालूम। इनका अरेस्ट वारंट आ गया है।
Ketika Yudra menemani Sahir ke kuil, di sana ia menemukan Nogori yang pada saat itu menyamar sebagai pengemis. हाथों पे उठा लेता है पहले मुझे जवाब दे Kemudian Yudra membawa Nogori ke tempat yang jauh dari keramaian. Namun ketika di perjalanan, pasukan Nogori menyerangnya. Tidak butuh waktu yang lama, Yudra dengan mudah menumbangkan semua penjahat yang menyerangnya. Setelah itu, ia langsung mengeksekusi Nogori dengan cara membakarnya sampai hangus. Yudra sengaja membunuh Nogori karena jika ditangkap, suatu saat para politisi akan melepaskannya dan cerita pun selesai. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.